ketahuan liburan tahun baru di Bali bersama Mamari, dan ini memicu di mana mereka mendapatkan hujatan dari penggemarnya, entah itu hatersnya, entah itu penggemarnya Fuji, kita pastinya juga nggak tahu ya. Intinya mereka ini mendapatkan hujatan-hujatan yang begini, yang begitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hak Aisyah, dia collab dengan siapa saja, karena Aisyah dengan Fuji masih belum jadian. Ditambah lagi Aisyah dengan Fuji ini egonya sama-sama tinggi. Dari prediksi saya sebenarnya mereka saling suka, ada celah untuk jadian. Hanya saja ya begitu, egonya sangat tinggi, apalagi ada gonjang-ganjing setelah permainan tinju itu yang begini yang begitu. Ditambah lagi munculnya status Fadli yang pada akhirnya membuat Aisyah tidak berani lagi sebut nama-nama Fuji, atau berusaha tidak sebut nama-nama Fuji karena khawatir atau karena takut kalau dia disangkakan sebagai pansos, manfaati Fuji dan lain sebagainya. Itu salah satu hambatan-hambatan mereka untuk bisa menyatu. Kita lihat di sini, apakah Fuji mengetahui ataukah Fuji sudah diberitahu bahwa mereka akan collab bareng? Karena Mamari dengan Fuji ini adalah teman baik ya. Mamari sudah memberitahukan pada Fuji bahwa dia akan collab bareng dengan Aisyah. Ada fight, yakin pasti sudah diberitahukan sebelumnya kepada Fuji. Karena Mamari dengan Fuji ini adalah teman baik di sini. Juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita atau kalian jangan menghujat Aisyah dengan Mamari lagi, karena sebenarnya mereka atau Mamari sudah memberitahukan Fuji atas kerjasama Mamari dengan Aisyah sebelumnya. Jadi sudahi hujatan itu, karena itu juga nggak baik loh untuk Fuji. Nanti imbasnya Fuji juga kena bulian karena sikap-sikap kalian yang seperti itu. Apalagi Aisyah dengan Fuji kan masih belum jadian. Aisyah bebas dengan siapa saja dia kerjasama untuk ngonten. Dan ditambah lagi uang hasil ngonten nanti juga sebagian untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk di negara Indonesia. Jadi kayak muter terus kayak gitu. Lah kalau ngolek bareng dengan ini dihujat, collab bareng dengan ini dihujat, tentunya juga nggak baik untuk perkembangan dari karir Aisyah di negara Indonesia loh ya teman-teman. Dan ternyata Mamari sudah memberitahukan kepada Fuji atas rencana-rencana, atas kerjasama collab barengnya dengan Aisyah. Apakah Fuji tidak keberatan di sini, atau misalnya ngomong iya tapi hatinya keberatan? Gratitude. Jadi gratitude itu ucapan terima kasih, yang berarti Fuji tidak ada masalah ketika Mamari collab bareng dengan Aisyah. Fuji welcome saja, Fuji baik-baik saja, tidak ada rasa kecemburuan, tidak ada rasa sakit hati dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol love. Ya, dimana Mamari dengan Fuji ini memang sahabat baik, saling support, dan Fuji tidak keberatan ketika Mamari kerjasama dengan Aisyah ini. Selanjutnya, isolasi ini dimana Fuji saat ini kan berada di Jepang, tahun baruan di Jepang, sedangkan Aisyah tahun baruan di Bali bersama Mamari. Simbol dari isolasi ini simbol dari antara Fuji, Mamari dengan Aisyah ini memang lagi tidak berada di tempat yang sama. Selanjutnya, ada simbol kreasi. Dan bentuk dari kerjasama atau bentuk dari konten bareng itu merupakan usaha-usaha atau kreasi-kreasi yang agar bisa untuk menarik minat dari para penggemarnya. Nah, kalau konten bareng pastinya sudah direncanakan loh teman-teman dengan siapa konten itu. Karena kalau konten dengan ini nanti dampaknya penggemarnya atau penontonnya bisa meledak atau tidak, semuanya itu udah jadi bahan pertimbangan.
Dan kita tahu Mamari ini tinggal di Bali, tentunya mengetahui daerah Bali seperti apa, dan itu juga dibutuhkan Aisar saat dia bertahun baru di Bali. Kemudian Mamari ini juga cocok dengan Kaisar karena pembawaannya juga ceria. Jadi ada chemistry yang kita dapat kalau kita nonton konten mereka lagi collab bareng. Kita ikut bahagia, kita ikut senang, ya. Apakah dengan konten bareng nanti bisa muncul perasaan saling cinta di antara mereka berdua? Grief itu simbol duka cita. Tidak ada perasaan saling cinta nantinya di antara mereka berdua. Mereka murni collab bareng, profesional pekerjaan. Apalagi Mama Kamari juga sudah memberitahukan Fuji sebelum mereka konten bareng bahwa dia akan konten bareng dengan Aisar. Nah, di sini hubungan mereka walaupun sudah konten bareng, walaupun sudah runtang-runtung ke sana kemari di Bali, tidak ada perasaan di sini. Ada simbol duka cita yang artinya perasaan itu tidak muncul di dalam hati mereka berdua, di dalam pikiran mereka berdua. Ya, nggak muncul. Jangan khawatir atas collab bareng mereka. Expansion, perluasan. Nah, yang namanya karir itu butuh perluasan. Apalagi Aisyah datang ke Indonesia itu tentunya untuk bisa menarik minat dari penduduk Indonesia agar followernya bisa bertambah di sini. Dan ini untuk perluasan di karirnya. Jadi untuk para penonton yang lagi menjodoh-jodohkan Fuji dengan Aisar, sebisa mungkin jangan menghambat karir Aisar di sini. Karena dimana Aisar di Indonesia ini tujuannya memang untuk meningkatkan karirnya. Lah kalau collab sama ini dihujat, collab sama ini dihujat, harus begini, harus begitu, ngikuti kemauan netizen, ya apa jadinya Aisar di Indonesia nanti? Ya, kalau berjodoh dengan Fuji pasti dimudahkan. Tapi kalau nggak berjodoh ya harus legowo. Karena mereka yang menjalani, apalagi kedekatan mereka ini sangat-sangat luar biasa cobaannya. Ombaknya tuh sangat luar biasa, belum apa-apa sudah begini begitu seperti yang kita lihat saat ini. Doakan saja semoga mereka bisa berjodoh, tapi jangan ngatur-ngatur. Karena yang namanya perjodohan itu harus ada rasa kenyamanan loh ya. Kalau nggak nyaman ya akhirnya bisa menjauh. Ada simbol bittersweet. Nah, inilah suka dukanya Aisar bekerja di negara Indonesia, ngonten di Indonesia. Suka dukanya itu di sini. Banyak penggemarnya, banyak yang mengeluh-ngeluhkan, banyak yang memujanya, tapi juga banyak yang menghujatnya ketika apa yang dilakukan tidak sesuai dengan pikiran-pikiran para netizen yang sedang menjodoh-jodohkan. Makanya di sini ada hal baik juga ada hal buruk yang dialami Aisar. Impasse, jalan buntu. Ketika hal ini terjadi terus-menerus secara kontinu, di mana dia diatur-atur, dia didikte, harus begini, yang pada akhirnya ini ada jalan buntu untuk karir Aisar di negara Indonesia, juga jalan buntu untuk hubungan Aisar dengan Fuji. Nah, karena apa ya? Seseorang menjalin hubungan itu nggak mau diatur loh, biarlah yang namanya cinta itu terlahir dari kesadaran dirinya, nggak harus begini, nggak harus begitu, menuruti kemauan netizen. Jadi teman-teman, dari ke-8 kartu ini artinya bahwa Mama Kamari sudah memberitahukan kepada Fuji atas collab barengnya dengan Aisar. Dan Fuji tidak keberatan. Karena semuanya itu juga demi masa depan atau demi kontennya Mamari agar bisa mendapatkan penggemar juga karena mereka juga menjalin hubungan baik Mamari dengan Fuji ini. Ditambah lagi Fuji juga jauh di Jepang, sedang tidak tahun baruan di Indonesia. Dan collab bareng itu sebagai bentuk kreasi dari upaya-upaya konten mereka, YouTube mereka, TikTok mereka, agar mendulang cuan yang lebih banyak lagi.
Sebab seseorang konten kreator itu pasti sudah merencanakan dengan siapa dia collab yang bisa mendatangkan penonton yang banyak, yang bisa mendatangkan daya tarik untuk diminati. Nah, kalau perasaan setelah collab bareng itu nanti nggak ada tumbuh perasaan cinta di antara mereka berdua. Tapi yang ada karir mereka akan bertambah di sini, baik Mamari maupun dari Aisar. Jadi dengan kreasi-kreasi yang seperti itu akan membuat daya tarik di tayangan mereka sehingga ditonton oleh banyak orang. Nah, untuk Aisar menghadapi hal-hal yang diatur oleh netizen, dibully dan lain sebagainya, itu merupakan hal baik dan hal buruk di negara Indonesia. Jadi kadang dia mendapatkan pujian yang berlebihan, tapi kadang kalau dia nggak mau atau nggak sesuai dengan pikiran dari yang menjodoh-jodohkan itu, dia akan dihujat. Makanya ada manis dan pahit yang dialami di negara Indonesia. Tapi ketahuilah, kalau para yang menjodohkan ini masih saja bersikap seperti itu, yang mengatur dan lain sebagainya, pada akhirnya akan ada jalan buntu di sini. Ya, jalan buntu di sini bisa dikata Aisyah tidak tertarik lagi untuk bekerja atau konten di Indonesia. Jadi bisa cepat-cepat pulang ke Malaysia. Atau hubungan dengan Puji juga akan menghadapi jalan buntu. Untuk para netizen lebih baik mengalir saja. Biarkan Aisyah berkreasi dengan ide-ide cemerlangnya agar dari kontennya semakin diminati. Kalau semakin diatur juga akan membuat dia menjadi kurang nyaman di negara Indonesia. Karena yang namanya konten kreator itu harus memiliki daya kreasi yang menarik. Nah, kalau konten bareng dengan ini bisa mendatangkan penonton yang banyak, tapi kemudian dihujat, nah tentunya hal itu juga merasa jengah jadinya Aisyah bekerja di negara Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan merasa galau atas kerjasama Mamari dengan Aisyah. Karena setelah kerjasama mereka dalam konten YouTube-nya atau konten di media sosialnya, mereka tidak ada perasaan apapun. Semuanya itu murni ide-ide kreasi profesional pekerjaan agar kontennya diminati dan mendapatkan follower yang banyak. Karena Mamari dan Aisyah ini sama-sama memiliki jiwa yang bisa ngelawak. Jadi kalau Aisyah bisa ngelawak kemudian ceweknya orangnya kaku, tentunya kan nggak nyambung. Makanya Aisyah ini juga memilih Mamari karena Mamari memiliki jiwa-jiwa yang pandai ngelawak, humorisnya juga luar biasa Mamari. Jadi jangan khawatir atas konten bareng mereka. Tapi lebih baik dalam perjodohan mereka mengalir saja. Sehingga tidak ada paksaan, Aisyah harus begini dan begitu, Puji harus begini dan begitu, biarkan mereka mengalir. Karena yang namanya perjodohan itu kalau dipaksakan yang ada menjadi semakin menghambat atas kedekatan mereka berdua. Baiknya mengalir saja, dilihat saja, didoakan saja, semoga mereka berjodoh.